kenapa nih kok datang-datang tiba-tiba lemes gini? Kita ada temenan lama loh Azmi. Kenapa ya? Udah cerita-cerita aja. Kenapa gitu? Gini, tadi kan pas aku berangkat ke sekolah, itu aku udah semangat, aku udah sholat, udah makan juga. Tapi tiba-tiba pas masuk ke kelas, itu tempat juga pelajaran PPKN. Nah, kau tahu, gua masih tebal ini, disuruh rangkum coba. Pas, udah setengah, habis itu pas gurunya datang itu kan suruh ngerangkum, tiba-tiba dia pergi loh ke kantin. Iya, apa coba? Ih, tambah pas dia datang, itu cuma ngomel. Kalau misalnya ditanya, kayak kata lagu itu lah, suaranya itu mungkin kan menyanyikan di kelas. Tapi kenapa sih dari dulu ya pembelajaran PKN tidak pernah seru? Kenapa juga nggak seru? Karena di PKN itu cuma ada belajar tentang moral, norma, undang-undang, Pancasila, dan lebih membangkangkannya situ belajar tentang pahlawan. Nah, yang kita pelajari itu, kau tahu apa? Itu dari dia lahir, tanggal-tanggalnya, proses kemerdekaan Indonesia. Padahal ya, kalau misalnya kita itu tuangin proses pembelajaran tentang kepahlawanan itu dalam bentuk video, pasti pembelajaran yang menarik. Karena itu di kelas nggak praktik reka, karena kan kita nggak tahu nanti itu misalnya perang itu gimana. Kita kan nggak tahu, cuma yang di buku doang. Jadi itu membosankan kali. Ada PKN ya? Iya. Iya sih, aku setuju. Kayak dari SD belajarnya itu mulu. Mau SD, SMP, SMA juga belajarnya itu mulu. Dan kalau misalnya gurunya gak kreatif, pasti kita ngantuk banget. Ya nggak kali bu. Kapan ya proses pembelajaran PKN di sekolah dasar di jenjang manapun itu nggak membosankan? Kenapa? Kita nggak memanfaatkan teknologi yang ada. Kan kita sekarang udah hidup di zaman yang serba teknologi. Udah ada AI, udah ada Canva, ada platform edukatif, dan ada juga strategi-strategi yang menarik gitu. Kapan ya kita sebagai nanti? Kapan Aku, ya? ya, aku pengen nanti sebagai calon guru bakalan memanfaatkan teknologi itu. Udah lah ke depannya nanti ya. Iya, kita lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Dira Wicaksana dengan NIM 230410101. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Dari kedua cuplikan ini tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pembelajaran di sekolah haruslah menjadi pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan juga mengembirakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah mengutarakan, pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini juga berhubungan dengan 3 kalimat terkenal beliau. Yang kalimat pertamanya, Ingarso Sungtuloto, Ing Matio Mangongkarso, dan Tuturi Handayani, yang masing-masing memiliki arti yang di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nilai ini sejalan dengan tujuan PPKN, yaitu membentuk sikap dan perilaku warga negara yang bisa menjadi teladan, mampu bekerja sama, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Maka dari itu, apa strategi yang bisa kita gunakan agar pembelajaran PPKN lebih menyenangkan? Strategi yang pertama, kita bisa belajar lewat video dan cerita animasi. Coba deh, belajar PKN sambil nonton video pendek atau animasi lucu. Misalnya, cerita tentang gotong royong di desa atau animasi tentang arti Pancasila. Dengan video, kita bisa melihat langsung contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu bantu teman jatuh di sekolah, itu sudah contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Belajar lewat video bikin kita lebih paham dan nggak cepat bosan. Kayak nonton kartun, tapi sambil belajar jadi warga yang baik. Strategi yang kedua, kita bisa melakukan proyek mini digital. Daripada nih, tugasnya nulis di buku panjang-panjang. Gimana kalau kita bikin proyek digital?
Misalnya, bikin poster digital tentang gotong royong, atau rekam video 30 detik tentang menjaga kebersihan sekolah, atau juga mungkin ambil foto saat kamu sedang bantu teman. Dengan begitu, kita nggak cuma belajar soal teori, tapi langsung mempraktikkan nilai-nilai PKN dalam kehidupan kita. Belajar yang seru, hasilnya juga bisa dibagikan ke teman-teman. Strategi yang ketiga, kita bisa melakukan simulasi dan juga role playing. Siapa bilang nih, belajar harus duduk diam? Kita bisa belajar PKN sambil bermain peran. Misalnya, berpura-pura jadi ketua kelas, polisi, hakim, atau wali kota. Kita bisa bermain drama seperti pemilihan ketua kelas yang jujur, atau sidang anak yang buang sampah sembarangan. Lewat permainan ini, kita belajar tentang tanggung jawab, aturan, dan keadilan dengan cara yang menyenangkan. Bahkan bisa dilakukan di kelas atau lewat video call loh. Jadi teman-teman, belajar PKN gak harus hafalan. Kita bisa belajar dari cerita, proyek, dan permainan. Belajar dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Karena menjadi warga yang baik tidak dimulai dari hafalan, tetapi dari tindakan kecil yang menunjukkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita setiap hari.